Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Su Yi memandang Chen Fengjian di tangannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, sejak awal, saya tidak peduli tentang apapun dengan keluarga Wen Anda, tetapi kalian tidak masuk akal, sampai sekarang, Anda masih memiliki keberanian untuk melakukannya. Ajukan pertanyaan seperti ini padaku. Berbicara tentang ini, dia mengangkat matanya dan menunjukkan senyum, kalau begitu aku tidak keberatan tempat ini sebagai batas hari ini dan membunuh yang bahagia. Pada saat itu, aura mengerikan dan ganas menyebar dari tubuhnya, menyebabkan udara membeku, dan arus dingin yang menusuk tulang menyapu aula. Semua orang menggigil dan pucat. Sungguh pembunuhan yang mengerikan. Wen Changqing, yang jatuh di depan Su Yi, merasa paling kuat. Dia hanya merasa bahwa ribuan pedang menekannya ke segala arah. Cukup. Tiba-tiba, ada teriakan keras di luar aula. Su Yi menoleh untuk melihat, dan melihat wanita tua berambut putih Wen berdiri di sana, wajahnya muram dan pucat, penuh kabut dan kemarahan. Di tangan kanannya, dia memegang jimat giok dengan erat. Jimat ini disebut bilah bintang, dan itu diberikan oleh Su Hongli, penguasa klan Su di ibu kota Giok. Dengan satu pukulan, itu bisa membunuh master seni bela diri. Su Yi tentu saja mengenali simbol ini. Dia telah menggunakan ini sebagai ancaman dan memperingatkan Su Yi di Huamingtang wanita tua Wen. Nyonya tua, setelah perjamuan ulang tahun itu, kamu tidak memberi tahu mereka, jangan memprovokasi saya. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh. Wanita tua Wen memandang keluarga Wen yang panik, dan kemudian pada Wen Changqing, yang ditusuk oleh pedang dan jatuh ke tanah, dengan ekspresi kesedihan dan kemarahan di alisnya. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap Su Yi lagi, dan berkata, bisakah kamu memberi wajah orang tua itu, mari kita hentikan urusan hari ini. Su Yi berpikir sejenak dan berkata, hanya sekali. Pada tahun lalu, dia telah menderita banyak ejekan dan sarkasme, tetapi tidak ada yang benar-benar menggertaknya dari awal hingga akhir. Ini bukan karena keluarga Wen sangat baik, tetapi karena ini adalah ide dan perintah dari wanita tua Wen. Sekarang, wanita tua yang telah lama berada di posisi teratas ini telah menundukkan kepalanya untuk memohon belas kasihan, dan wajah ini masih harus diberikan. Kata-kata Su Yi membuat semua orang di aula merasa seperti sisa hidup mereka, dan mereka semua menghela nafas lega. Ekspresi suram wanita tua Wen juga mereda, dan berkata, perasaan manusia ini akan diingat di hatiku. Su Yi menarik pedangnya dan menyarungkannya. Dia tidak repot-repot melihat orang-orang di aula lagi, dan berbalik untuk pergi ke orang awam. Hanya saja, ketika melewati Nyonya Wen, dia berhenti dan berkata dengan lembut, saya akan segera meninggalkan kota Guangling, dan mulai sekarang, saya tidak akan pernah mengganggu urusan keluarga Wen Anda. Tentu saja, jika Anda tidak puas, Anda dapat menulis surat untuk meminta keluarga Su di Yujingcheng untuk membantu menangani saya. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Wajah wanita tua Wen mendung untuk sementara waktu, dan setelah waktu yang lama, dia menghela nafas panjang dan menyingkirkan jimat giok yang dia pegang erat-erat di tangannya. Kemudian, dia melangkah ke aula. Tidak ada orang yang bisa membalikkan keadaan. Yang terluka dan sembuh, yang lain tinggal. Wanita tua Wen menekan kesedihan dan kemarahan di hatinya dan berbicara dengan dingin. Segera, Wen Changqing yang terluka dan para penjaga semuanya dijemput dan pergi. Dan Wen Changqing menceritakan semua yang terjadi barusan, tidak berani menyembunyikan apapun. Setelah mendengarkan, wanita tua Wen gemetar karena marah, tak terbatas dengan kemarahan, dia melangkah maju dan menamparkan wajah Wen Changqing. Tamparan tajam itu membuat Wen Changqing sedikit terpana. Orang lain di aula tercengang, apa yang terjadi dengan wanita tua itu? Wanita tua Wen sangat marah, dan berkata dengan tegas, ketika Su Yi bergabung dengan keluarga Wen kami, apakah saya memberitahu Anda secara pribadi bahwa tentang dia dibiarkan berjuang sendiri, dan tidak ada yang diizinkan. Seseorang campur tangan. Wen Changqing terdiam, dia secara alami mengingat kalimat ini. Jika dia benar-benar menantu biasa, dia akan membunuhnya jika dia membunuhnya, tetapi sebagai patriark,
kamu masih belum melihat bahwa Su Yi sama sekali bukan pria biasa. Wanita tua Wen membenci besi itu tidak seperti baja, dan memarahi dengan marah, untuk tuan dari keluarga sastramu yang bermartabat, seseorang yang dapat memenangkan kompetisi besar gerbang naga terlebih dahulu, juga dapat dikalahkan oleh Fu San dan Huang Yunchong. Pemuda yang dihargai oleh orang lain hanya ditugaskan kepada putramu sebagai bawahan. Wajah Wen Changjing jelek. Tidak jauh, Wen Zhuyuan merasa tidak nyaman dan ingin mencari celah untuk masuk. Nyonya, saya memikirkannya pada awalnya, jika saya menggunakan kembali Su Yi, saya khawatir memelihara harimau, tetapi jika Anda mengusirnya, Anda tidak akan setuju, itu sebabnya Anda mengajukan kondisi seperti itu. Wen Changjing menjelaskan dengan suara rendah, juga, saya telah menyatakan bahwa jika dia membutuhkan perlakuan istimewa lainnya, dia dapat menyebutkannya. Menantu saya, diperlakukan seperti ini sudah cukup bagi kami untuk menggunakannya. Siapa yang akan memilikinya? Berpikir bahwa dia sebenarnya. Berbicara tentang ini, dia tidak bisa membantu tetapi merasakan ledakan penyesalan. Jika saya tahu bahwa kekuatan seni bela diri Su Yi sudah begitu kuat, bagaimana dia bisa begitu bodoh melakukan ini? Wanita tua Wen menghela nafas panjang dan berkata, ini salahku, aku selalu menghormati perintah dan aku tidak bisa memberitahumu identitas Su Yi, jika tidak, apa yang terjadi hari ini mungkin tidak akan terjadi. Suara itu pahit dan menyesal. Nyonya tua, apakah Su Yi ini memiliki latar belakang lain? Wen Zhuyuan mau tidak mau bertanya. Orang-orang besar lainnya di antara penonton juga melihat wanita tua itu. Wanita tua itu menertawakan dirinya sendiri, kamu benar-benar berpikir bahwa aku memiliki hati yang keras dan ingin memberikan gadis ini Ling Zhao kepada murid yang ditinggalkan rumah pedang King He sebagai menantu. Saat itu, aku tidak bisa membantu. Saya sendiri. Petik 2. Semua orang tidak bisa tidak terkejut, jadi wanita tua itu hanya bisa dipaksa untuk menerimanya. Benar-benar ada masalah dengan pernikahan ini. Wen Changjing sepertinya mengingat sesuatu, dan seluruh orang disambar petir dan kehilangan suaranya, Nyonya tua, apakah ini Su Yi dan Yu Jing Chengsu? Diam. Wanita tua itu segera menyela. Tapi kalimat ini masih menimbulkan spekulasi dan asosiasi di hati semua orang. Kecuali Wen Zhuyuan, ekspresi para tetua keluarga Wen itu menjadi curiga. Mereka semua tahu bahwa bertahun-tahun yang lalu, wanita tua ketika dia masih muda adalah pelayan pribadi di sebelah kepala keluarga Su di Jade Capital City. Keluarga Su, salah satu keluarga bangsawan papan atas di kota Yujing. Dibandingkan dengan mereka, penulis mereka seperti semut, mereka hanya bisa melihat ke atas. Su Yi, juga bermarga Su. Dengan asosiasi seperti itu, siapa yang tidak terkejut? Melihat ini, Nyonya Wen menghela nafas dalam hatinya, tetapi wajahnya sangat serius, dan berkata, masalah ini tidak boleh bocor sedikit pun, jika tidak, keluarga Wen kita akan dihancurkan. Ini tidak mengkhawatirkan. Semua orang bergidik dan merasa kedinginan di sekujur tubuh. Dengan kekuatan yang dikuasai oleh klan Su ibu kota Giok, Anda tidak perlu melakukannya sendiri, cukup gerakkan bibir Anda, dan banyak orang dapat bergegas untuk menghancurkan keluarga Wen mereka. Jika saya tahu bahwa identitas Su Yi berbeda, mengapa saya berada di sini? Wen Changjing hilang dan benar-benar di luar kendali. Tidak, kamu salah. Ekspresi wanita tua itu menjadi acuh tak acuh, Su Yi adalah Su Yi, dia tidak bisa mewakili siapapun, dia tidak lebih dari anak nakal dari kekuatan itu, semakin dia melompat di masa depan, semakin berarti semakin dekat dengan kematian. Semua orang tercengang, Su Yi dianggap sebagai penjahat. Ini menarik. Soal hari ini, sejauh ini, Su Yi tidak akan tinggal di kota Guangling lagi di masa depan, yang juga merupakan hal yang baik untuk keluarga Wen kita. Wanita tua itu bangkit dan berjalan menuju aula, ingat apa yang saya katakan, jangan terlibat dengan anak ini lagi, dia adalah momok, merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Hei, apakah sesuatu akan terjadi? Wanita tua itu berhenti tiba-tiba, ekspresinya berubah untuk sementara waktu. Wen Lingzhao sekarang menjadi murid Akademi Tianyuan, penerus master seni bela diri Zhugu King, dan harapan kebangkitan keluarga Wen mereka.
Bibit yang baik seperti itu tidak dapat dirusak. Saya secara pribadi akan menulis kepadanya dan memberitahunya apa yang harus dilakukan. Setelah semua, wanita tua itu pergi. Pada hari itu, insiden yang terjadi di aula klan keluarga Wen tertutup rapat dan tidak menyebar. Untungnya, itu terjadi di aula klan, dan tidak ada orang yang menganggur di dekatnya. Jika tidak, berita itu ditakdirkan untuk disembunyikan. Namun demikian, Wen Changjing dan yang lainnya tahu bahwa berita ini mungkin disembunyikan untuk sementara waktu, tetapi tidak akan pernah disembunyikan selamanya. Tapi untuk saat ini, mereka hanya bisa melakukan begitu banyak. Senja sangat gelap. Rumah kuning aprikot. Su Yi berdiri di pohon belalang tua di halaman dengan tangan di belakang punggungnya, menyipitkan mata dan melihat ke langit melalui cabang-cabang, sikapnya santai. Dunia kota Guangling hanya seukuran telapak tangan, tidak ada yang bisa dilihat. Untuk waktu yang lama, Su Yi membuang muka, berjalan ke kamar dan mulai berkemas. Awalnya, dia berpikir untuk menunggu Wen Lingsui kembali dan menemaninya sebentar. Tapi sekarang, Wen Lingsui telah tinggal di Qinghe Jianfu untuk berkultivasi, dan dia tidak memiliki kekhawatiran di dalam hatinya, dan memutuskan untuk pergi besok pagi dan pergi ke Kabupaten Yunhe. Hari mulai gelap. Su Yi sudah berkemas, berbaring malas di kursi bambu di halaman menyaksikan matahari terbenam di langit. Dia diam-diam memikirkan beberapa hal, sebagian besar terkait dengan kultivasi berikutnya, dan juga beberapa peristiwa dan kenangan masa lalu yang terkait dengan Kabupaten Yunhe. Dia berlatih di rumah pedang Qinghe selama 3 tahun, dan dia juga masuk dan keluar dari Kabupaten Yunhe berkali-kali. Kenangan 3 tahun itu sebagian besar penuh dengan warna gelap, kesedihan, penyesalan, depresi. Ketika dia memasuki rumah pedang Qinghe, dia baru berusia 13 tahun dan sendirian. Selain itu, dia memiliki temperamen yang menarik, tidak suka berteman, tidak tahu bagaimana menyenangkan orang tua dari gurunya, dan menolak untuk menundukkan kepalanya kepada teman-teman sekelasnya yang kaya dan berkuasa, sehingga dia telah mengalami banyak intimidasi, pukulan, dan pelecehan. Dan pengecualian. Tetapi semua ini tidak menjatuhkannya, tetapi berubah menjadi api kebencian, terus-menerus membelai dia untuk berlatih keras dan berusaha keras. Hanya dalam 3 tahun, dia secara bertahap menjadi kepala pedang dari rumah pedang Qinghe. Namun, sebelum saya hanya bisa menahannya. Meskipun itu menyedihkan dan menyedihkan, saya memiliki tulang yang kuat dan tidak pernah menundukkan kepala pada nasib saya. Di kursi bambu, Su Yi menghela nafas panjang, dan sepasang mata yang dalam secara bertahap memancarkan tepi seperti api. Kali ini, ketika saya pergi ke Kabupaten Yunhe, saya akan mengurus semua yang terjadi di masa lalu, dan menghapus ketidakadilan di hati saya. Malam itu sedingin air, cahaya bulan bersinar, dan suasananya tenang dan damai. Ada suara yang hidup dan berisik dari jalan-jalan di kejauhan, yang membuat halaman semakin sunyi. Saat pikiran Su Yi melayang, ada ketukan di pintu. Tuan muda Su ada di sini. Suara Zhang Yuanxing terdengar di luar gerbang halaman. Su Yi bangkit dan membuka pintu, dan melihat Zhang Yuanxing membawa sepanci anggur dan ayam panggang. Di belakangnya, Paman Xiong mengenakan topi bundar hitam mengikuti langkah demi langkah. Ini adalah Anda, Su Yi bertanya. Ini malam yang indah, bukankah indah bagimu dan aku untuk minum bersama di sini dan bersenang-senang? Berbicara, Zhang Yuanxing berjalan ke halaman sambil tersenyum, melihat sekeliling, dan tidak bisa menahan diri untuk mengangguk, meskipun halaman ini sederhana, itu lebih baik daripada tenang. Dia meletakkan kendi dan ayam panggang di atas meja batu tulis di bawah pohon belalang tua, duduk di bangku batu sesuka hati, dan tersenyum, Tuan Su, silakan duduk. Dia tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Su Yi tidak peduli, mengambil 2 gelas anggur dan duduk di seberang Zhang Yuanxing. Di rumah saya hanya membuka altar ketika menjamu tamu-tamu terhormat. Saat berbicara, Zhang Yuanxing membuka kendi, dan aroma anggur yang menyegarkan meresap di malam hari. Ayo, aku minum dulu. Zhang Yuanxing tersenyum dan bersulang dengan sedikit kepercayaan diri. Dia percaya bahwa dengan penglihatan Su Yi, dia seharusnya bisa melihat kehebatan bunga pir ini.
Suyi tampak sangat acuh tak acuh, dan berkata, Tuan Muda Zhang tidak hanya di sini untuk menemukan seseorang yang serakah untuk minum. Lebih baik membicarakan hal-hal terlebih dahulu, lalu minum. Bunga pir ini tentu saja merupakan anggur yang baik di dunia. Sayangnya, dibandingkan dengan nektar abadi yang diminum Suyi di kehidupan sebelumnya, jaraknya lebih dari 108.000 mil. Bagaimana mungkin dia bisa tergerak oleh ini? Zhang Yuanxing tampaknya menarik, tetapi pada kenyataannya, dia memamerkan melampaui kata-kata, konyol tetapi tidak menyadarinya. Zhang Yuanxing tertegun sejenak, meletakkan gelas anggur di tangannya lagi, dan merenung, ini bukan masalah besar, saya hanya ingin menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan Gui Muling. Bukankah kamu sudah tahu? Kata Suyi. Zhang Yuanxing berkata terus terang, tidak, yang ingin saya tanyakan adalah, apa yang Anda lakukan untuk membuat Yuan Luoxi dan Cheng Wuyong sangat menghormati Anda? Pada saat ini, Paman Xiong, yang berdiri tidak jauh, juga menoleh. Meskipun ekspresinya polos, itu memberi orang banyak tekanan. Suyi samar-samar memahami niat Zhang Yuanxing dan berkata, mengapa kamu tidak bertanya kepada mereka? Zhang Yuanxing sedikit mengernyit, merasa sedikit tidak sabar di hatinya, tetapi masih menjelaskan, bagaimana mereka bisa memberitahu saya ini, jika demikian, saya tidak perlu mengganggu Anda saat ini. Suyi berkata dengan santai, masalah ini cukup sederhana, di Gunung Guimu, saya menyelamatkan hidup mereka dan menjual rumput liuyin kepada mereka, saya pikir mereka datang karena itu sebabnya Anda akan menghormati saya. Dia tidak menyembunyikannya, dan dia tidak repot-repot menyembunyikannya dalam hal-hal sepele seperti itu. Tidak perlu. Tapi Zhang Yuanxing tertegun sejenak dan mengerutkan kening, Tuan Muda Su, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Dia jelas tidak percaya. Yuan Luoxi memiliki Cheng Wuyong dan alam pengumpul ki lainnya di sekitarnya, jadi mengapa Anda membutuhkan karakter yang menggerakkan darah untuk menyelamatkan hidup Anda? Ini terlalu banyak omong kosong. Xiong Bohu tidak jauh dari situ berkata, bisakah Anda memberitahu saya secara rinci bagaimana Anda menyelamatkan mereka? Ini mengejutkan Zhang Yuanxing dan menatap Suyi dengan curiga, ingin mendengar penjelasan apa yang akan dia berikan. Suyi berkata dengan santai, tadi malam, Liu Jueyin Kors memanfaatkan malam hujan untuk mencoba menyelinap menyerang kelompok kami. Cheng Wuyong sendiri bukanlah tandingan sama sekali. Dan alasan mengapa saya pergi ke Guimu Ridge, hanya untuk membunuh ini. Jadi aku membunuhnya, yang bisa dianggap menyelamatkan nyawa mereka tanpa terlihat. Wajah Zhang Yuanxing menjadi sedikit gelap, dan dia menekan amarahnya dan berkata, berbicara tentang akhirnya, alisnya cerah semua. Ketika dia melihat Suyi mengikuti Yuan Luoxi di luar kota hari ini, dia sangat tidak senang, berpikir bahwa Suyi mengabaikan pujian dan membutakan penghargaannya untuknya. Sampai setelah perjamuan di Juxianlou, memikirkan sikap hormat dan sikap hormat Yuan Luoxi terhadap Suyi membuatnya semakin tidak nyaman. Karena itu, ketika dia datang menemui Suyi malam ini, kemarahan telah menumpuk di hatinya, berpikir bahwa jika Suyi mau bekerja sama dengan patuh, dia tidak keberatan menjadi lebih murah hati dan memaafkannya sekali saja. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar mengarang omong kosong dengan mata terbuka, dan dia penuh dengan celah. Ini hanya dengan sengaja mempermalukan IQ-nya sendiri. Paman Xiong, yang tidak jauh, juga mengerutkan kening dan berkata, Suyi, jika kamu dengan sengaja memutarbalikkan fakta untuk mengekspresikan dirimu di depan tuan mudaku, maka aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu benar-benar kekanak-kanakan dan konyol. Suara itu dingin. Jelas, dia tidak percaya bahwa, dengan kultivasi yang menggerakkan darah Suyi, dia bisa membunuh mayat 6 Jueyin, sesuatu yang bahkan seorang master seni bela diri tidak bisa melakukannya. Ini seperti semut yang memamerkan bahwa ia membunuh harimau, yang sangat tidak masuk akal dan lucu. Suyi menghela nafas. Sejujurnya, tidak ada yang percaya, yang benar-benar membuat frustrasi. Aku sudah mengatakan apa yang harus aku katakan. Jika kalian berdua tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Yuan Luoxi dan yang lainnya. Aku terlalu malas untuk menjelaskannya. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan berjalan ke kamar, kalian berdua baik untuk pergi, aku tidak akan mengirimmu. Ini adalah perintah pengusiran.
Zhang Yuanxing meraih gelas anggur, menghancurkannya ke tanah, dan berkata dengan tegas, Suyi, saya pikir Anda memanggang, tidak makan dan minum. Suyi tiba-tiba berbalik, matanya menjadi dingin, dan berkata, mengapa, Tuan Zhang berencana membuat masalah di sini? Kehilangan masalah. Zhang Yuanxing tertawa marah, dan dia tidak repot-repot berbicara tentang sikapnya, dan berkata, saya sopan kepada Anda sebelumnya karena saya mengagumi penampilan Anda dalam kompetisi gerbang naga, tetapi Anda telah menendang lagi dan lagi. Di wajah, saya benar-benar berpikir bahwa Zhang Yuanxing memiliki temperamen yang baik, jadi saya tidak peduli dengan Anda. Berbicara tentang ini, dia tampak dingin dan menunjuk Suyi, sudah kubilang, jangan salahkan aku karena bersikap kasar jika kamu tidak menjelaskannya dengan jujur hari ini. Tidak jauh dari sana, Paman Siong berkata dengan acuh tak acuh, Tuan muda, tenanglah, karena Suyi mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan untuk membunuh mayat Liu Jueyin, saya mungkin juga membiarkan saya menembak, mencobanya dan melihat apakah dia berbohong. Masih memiliki kesabaran untuk melakukannya. Zhang Yuanxing menarik napas dalam-dalam, mengangguk dan berkata, baiklah, tapi Paman Siong, tolong jangan bunuh dia, saya juga ingin bertanya tentang hal-hal di Gunung Guimu, kebenarannya jelas. Jika Anda tidak membukanya, saya merasa sangat tidak nyaman. Paman Siong mengangguk dan berkata, anak muda, semuanya sudah terlambat. Jika kamu bertobat sekarang dan mengatakan yang sebenarnya, masih ada waktu. Bibir Suyi sedikit melengkung, tetapi dia tidak bisa menahan tawa, matanya tampak seperti sepasang orang idiot, dan berkata, kamu tahu bahwa Yuan Luoxi dan Cheng Wuyong sangat menghormatiku, tetapi kamu masih berani bertindak liar di depanku. Haruskah aku mengatakan kamu bodoh, atau kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati? Wajah Paman Siong juga tenggelam, dan niat membunuh melonjak di matanya. Dia bahkan tidak berpikir bahwa karakter sekecil Suyi akan berani tidak sopan padanya. Tanpa ragu, dia berjalan menuju Su Yixing. Naga melangkah, dan momentumnya meningkat dengan raungan. Ledakan. Gerbang halaman tiba-tiba didorong terbuka. Sosok ramping bergegas masuk dengan marah dan memarahi, Zhang Yuanxing, kamu berani mencobanya. Itu adalah Yuan Luoxi. Di belakangnya, Cheng Wuyong, Fu San, dan Ni Beihu mengikuti. Demikian pula, Cheng Wuyong dan yang lainnya juga terlihat jelek. Suyi terkejut, bagaimana mereka bisa datang? Zhang Yuanxing jelas lengah, tertegun sejenak, dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, Luoxi, bukankah kamu pergi di pagi hari? Paman Siong mengerutkan kening, berhenti, dan menekan niat membunuh di dalam hatinya. Jika saya tidak datang, di mana saya bisa melihat yang mulia Zhang Yuanxing? Mata indah Yuan Luoxi dipenuhi dengan kemarahan yang mengerikan. Fu tidak menyangka bahwa putra dari patriark klan Zhang yang bermartabat akan begitu picik. Fu San mendengus. Ditegur oleh Yuan Luoxi, Zhang Yuanxing bisa menanggungnya. Tetapi ketika dia melihat Fu San berani mengolok-olok dirinya sendiri, dia langsung kesal dan berteriak, Fu San, siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara denganku seperti ini? Saya penguasa kota Guangling. Melihat bahwa Anda akan melakukan pembunuhan di situs saya tidak bisa mengatakan sepatah kata pun kepada Anda. Apakah Anda benar-benar menganggap tempat ini sebagai keluarga Yuan Anda? Fu San tampak tegas. Anda. Zhang Yuanxing hendak mengatakan sesuatu ketika dia dihentikan oleh Paman Siong. Tuan, kita harus pergi. Paman Siong berkata dengan sungguh-sungguh. Dia melihat sekilas bahwa Yuan Luoxi ada di sana, dan jika mereka berani menyerang Suyi malam ini, Cheng Wuyong, Fu San, dan yang lainnya pasti akan menghentikannya tanpa ragu-ragu. Tapi pergi seperti ini membuat Zhang Yuanxing tidak mau. Dia mengambil beberapa napas, menekan kemarahan di hatinya, dan berkata dengan tulus, Luoxi, ini benar-benar tidak seperti yang kamu bayangkan. Yuan Luoxi menyela dengan kasar, pergi. Siapa yang mau mendengarkan penjelasanmu? Jika tidak hilang, jangan salahkan aku karena kasar. Saat itu, aku akan melihat apakah ayahmu akan membantumu menyusahkanku. Kata-kata ini lebih dari kasar, mereka secara langsung menginjak-injak martabat Zhang Yuanxing.
Dia tidak menyangka bahwa untuk membantu menantu keluarga Wen, Yuan Luoxi akan putus asa untuk merobek wajahnya bersamanya. Tuan muda, kamu harus melihat pemandangannya, itu hanya memalukan, dan akan ada waktu untuk mendapatkannya kembali di masa depan. Berbicara, Paman Xiong meraih bahu Zhang Yuanxing, membawanya sendiri, melangkah pergi, dan segera menghilang. Seperti air dan cahaya bulan, kabur dan dingin. Tapi Suyi sedikit mengernyit. Yuan Luoxi dan yang lainnya datang pada waktu yang tepat, yang setara dengan membiarkan Zhang Yuanxing dan pamannya Xiong memulihkan hidup mereka. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.